Oke, halo. Oke, gue present ini dulu ya, bentar ya. Oke, mungkin yang lain yang sambil ngisi bisa nyimak ini dulu kali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih buat ibu-ibu dan teman-teman yang udah bisa gabung hari ini. Cuma maaf, mungkin kendalanya yang namanya online, jadi banyak yang nggak bisa ikutan. Cuma nggak apa-apa, yang namanya sharing ilmu tetap jalan. Di sini hari ini kita mau ngebahas tentang gimana sih cara bikin struk belanja dengan aplikasi POS Kasir Pintar. Nah, POS ini adalah Point of Sales, kepanjangan dari Point of Sales. Nah, sebelum kita masuk ke POS-nya, di sini kok ada coretan ya? Di layar sana ada coretan nggak sih? Ada. Iya, ada. Marah siapa yang coret-coret? Ara, jangan coret-coret ya. Oke, lihat di sini. Yang pertama pengantarnya adalah kalau teman-teman belanja semua, itu pasti aktivitasnya ketika kalian belanja, terus habis gitu bakal masuk ke kasir, terus dijumlahin sama kasir, terus nanti dikasih tanda buktinya. Nah, tanda buktinya itu biasanya kita sebut dengan struk. Nama lain struk itu sebenarnya banyak, ada bond, ada nota, ada resi, dan bentuknya macam-macam struknya. Ada yang bentuknya berupa kwitansi, ada yang bentuknya seperti bond, ada yang bentuknya seperti nota, tagihan invoice, dan lain-lain. Nah, secara definisi, struk itu adalah alat bukti pembelian atau penerimaan dalam sebuah transaksi. Umumnya dalam kegiatan belanja. Jadi kalau seandainya kita ada proses jual beli, biasanya ada tanda buktinya. Terus di sini struk menjadi bukti bahwa barang-barang yang dibeli telah sah menjadi milik pribadi kita sebagai seorang pembeli. Nah, jika ada struk, itu kita bisa klaim bahwa barang yang ada di dalam struk tersebut adalah barang yang sudah kita beli dan kita tukarkan dengan, kalau kita beli berarti kita tukarkan dengan uang ya biasanya. Nah, ini bisa menjadi salah satu bukti yang kuat untuk ketika ada kekurangan, kerusakan, itu bisa kita klaim berdasarkan dari si struk tersebut. Makanya kadang dibilang struk itu jangan sampai hilang ya. Karena apa? Karena ketika nanti ada kekurangan produk atau kekurangan barang yang kita terima, kita bisa komplain lagi dengan si struk tersebut. Nah, kenapa sih struk itu penting? Nah, jadi buat ibu-ibu dan teman-teman yang lain, kalau seandainya punya usaha dan usahanya udah mulai berkembang dan besar, kalau bisa nanti setiap transaksi jual belinya dikasih struk. Untuk apa? Karena dengan struk tersebut kita bisa pertama kita bisa nge-record pembelian customer itu seperti apa. Terus yang kedua dari sisi pembeli, dia juga merasa bahwa pembeliannya itu tercatat dengan baik dan dia bisa tahu rinciannya apa aja. Terus yang ketiga juga nggak ada yang namanya salah hitung dan ketika pembelinya itu langsung membayar gitu, jadi dia nggak paham nih, atau kayak misalnya saya tuh kalau beli sesuatu nggak pernah mikir dan nggak pernah coba berhitung itu totalnya berapa. Orangnya sebut 50.000, saya akan bayar 50.000. Ada kemungkinan orangnya salah hitung, ya berarti dia untung gitu. Jadi untuk transparansi transaksi kita, biasanya kita menggunakan struk sebagai bukti transaksinya. Nah, kenapa struk itu penting? Salah satunya adalah di sini menurut ilmu akuntansi, sebuah transaksi akan dianggap tidak valid jika tidak ada bukti transaksi.
Jadi kalau nggak ada bukti transaksinya, itu untuk komplain dan lain sebagainya itu cukup sulit karena nggak ada trackingnya. Terus yang kedua, bukti transaksi juga berperan penting dalam membantu setiap pengusaha untuk menghadapi auditor. Ini kalau usaha kalian udah gede. Kalau usahanya masih kecil, mungkin ini nggak terlalu penting karena nggak bakal ada auditor. Terus yang ketiga, jika sewaktu-waktu membutuhkan bukti transaksi, hal tersebut juga sangat penting untuk dilakukan pengecekan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau ada barang rusak, ada barang cacat, ada barang yang mau ditukar, salah kirim, dan lain sebagainya, ini bisa digunakan untuk transaksi berikutnya. Nah, biasanya tampilan struk itu seperti ini. Nah, nanti kita bakal coba bikin tampilan struk yang seperti ini, yang bisa kita print ataupun yang bisa kita share dalam bentuk gambar. Jadi kalau seandainya teman-teman jualan online nih, terus ada yang beli, terus kita mau kirim bukti transaksinya, bisa dibuatkan struk seperti ini dalam bentuk JPEG. Nanti bisa di-share di WhatsApp dan lain sebagainya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Ini tampilan struk standar. Yang paling atas itu, dia ada logonya, ada keterangan nama tokonya, ada alamatnya, kalau ada websitenya, kalau ada nomor teleponnya untuk pemesanan, biasanya kalau yang skala kecil, pemesanannya online, biasanya ada disebutkan di situ WhatsApp-nya, biar orang bisa pesan by WhatsApp, misalkan seperti itu. Terus di bawahnya, di situ biasanya ada penanggung jawabnya, artinya kasir yang bertugas pada saat itu siapa. Terus ada rincian belanjanya, ada harganya, terus juga ada berapa kuantitas dari pembeliannya. Jadi kalau belinya 2, di situ akan tertulis 2. Oke. Lalu di situ biasanya ada subtotal, ada total, ada bayarnya berapa, terus kembaliannya berapa, terus bayarnya pakai apa, pakai tunai atau kredit atau debit dan lain sebagainya, biasanya di situ dituliskan. Nah, oke, ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu adalah aplikasi kasir pintar. Kenapa sih saya pilih kasir pintar? Karena dari beberapa banyak aplikasi. Jadi kalau kalian searching ya, banyak banget aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk bikin struk online. Cuma saya lebih nyaman untuk pakai kasir pintar ini karena yang pertama, dia lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua, fitur gratisnya itu cukup banyak sampai dengan kalian bisa cetak logo dengan menggunakan cetak struk dengan menggunakan logo kalian. Kalau di aplikasi yang lain memang banyak yang gratis tapi banyak kekurangannya, banyak limit keterbatasannya untuk membuat sebuah struk gitu. Terus di sini fiturnya apa aja? Yang pertama ada manajemen transaksi tersinkronisasi cloud. Ya, jadi data kalian itu disimpan di cloud, penyimpanan online, bisa cetak struk, dan yang paling penting adalah laporan. Nah, jadi buat teman-teman yang udah usahanya udah lumayan besar, nah, pencatatan laporan biasanya ini sangat penting dibanding kalau seandainya yang masih kecil, mungkin kalau ada pesanan nulisnya di buku gitu ya, nulisnya di buku, terus udah nulis di buku, terus kalian catat hari ini pendapatannya berapa, biasanya seperti itu. Terus besok berapa, terus dikalkulasi dalam 1 bulan itu berapa. Itu kalau teman-teman masih menuliskan laporan secara manual. Tapi kalau di sini, kalian nanti tinggal klik aja berdasarkan data transaksi yang ada, nanti udah akan ada tuh laporannya. Laporan dari mulai harian, dari mulai mingguan, bulanan, tahunan mungkin bisa, nanti ada di situ laporannya seperti apa. 1 bulan ini kita pendapatannya, pemasukannya berapa sih? Terus bisa juga kita cek labanya berapa sih? Nah, nanti kita bakal coba bikin salah satu transaksi. Nanti saya ajarin bikin transaksinya. Oke, sampai sini
Yang belum login, yang belum daftar, bisa sambil daftar. Saya sambilan aja ya, nanti saya buka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya, bisa di sesi tersebut. Untuk sementara, saya lanjut dulu sharingnya. Yang bisa ngikutin, silahkan ngikutin. Oke. Nah, sekarang saya pandu via ini aja, via handphone. Kedengaran suara saya nggak? Dengar, Ibu. Dengar. Oke, kalau yang udah masuk ke profil tadi, saya masuk dulu ya. Share screen. Oke. Kalau yang udah masuk ke profil tadi, ini udah isi profilnya, udah isi tokonya. Nah, nanti kalau udah selesai, kita balik lagi aja. Kita masuk ke manajemen. Oke, kita masuk ke manajemen. Di sini ada barang atau jasa. Nah, ini adalah daftar barang-barang yang akan kita jual. Jadi kalau yang punya usahanya makanan, silahkan tuliskan makanannya. Jadi di paling bawah itu ada tanda plus, ya. Lihat di paling bawah ada tanda plus. Kalian bisa tekan itu. Nah, kalian bisa tulis namanya apa. Nama barang yang mau kalian jual. Misal contoh, kayak Una misalkan. Una jual pizza. Pizzanya banyak toppingnya. Silahkan Una tulis di sini misalkan pizza triple cheese misalkan. Tulis di namanya. Atau Ibu Jaida mungkin jualannya kue-kue misalkan. Ada kue talam hijau misalkan. Bisa dituliskan di situ ya nama-namanya. Nama kuenya apa, nama makanannya apa. Atau yang jualan barang, yang jualan baju, itu bisa ditulisin nama bajunya apa. Terus kalau udah pakai stok atau enggak. Kalau pakai stok artinya ketika kalian ngisi stoknya 10, nanti ada yang beli 2, dia akan berkurang secara otomatis. Jadi kita bisa ngelihat stok aktual di handphone itu berapa. Nanti kita samain sama stok yang ada. Tapi kalau bikinnya nggak pakai stok ya, kayak misalkan bikin kue, itu mungkin nggak nyetok ya. Jadi mungkin itu tidak usah dicentang. Stoknya nggak usah diisi. Oke. Ini sambilan diisi aja ya. Misalkan contoh ini mau bikin kue misalkan. Kue bolu misalkan. Kue bolu zebra. Saya tulis kue bolu zebra. Saya nggak pakai stok ya, karena saya bikinnya berdasarkan pemesanan misalkan. Terus di sini kalian tuliskan kode. Kodenya itu setiap produk itu masing-masing berbeda. Jadi silahkan bikin kode sendiri, nggak apa-apa. Jadi misalkan kodenya itu kue bolu zebra, berarti saya ambil kata depannya aja misalkan. KBZ misalkan. Harga jualnya, saya jual berapa? Silahkan diisi di situ. Misalkan saya jual 100.000. Oke. Lanjut. Kategori. Kategori yang dimaksud di sini apa sih? Kategori yang dimaksud di sini adalah ketika nanti jualan kamu banyak, kamu pengen kategoriin, misalkan contoh, saya pengen kategorikan ada kue kering, ada kue basah. Nah, jadi teman-teman bisa klik tanda plus yang ada di sebelah kotak kategori. Kalian bikin aja di sini kategori baru. Misalkan kue basah sama kue kering. Misalkan seperti ini. Oke. Langsung ditulis. Setelah ditulis, diklik tanda plus di sebelahnya. Jadi nanti yang kalian buat ini tadi, kue bolu zebra, masuknya kemana? Tinggal diklik kolom yang kotaknya.
itu akan keluar nanti kue basah. Nah, kalau kalian bikin kue kering ya, misalkan kastengel atau nastar gitu, itu tergolong di kue kering. Jadi kalian bikin kategori lagi kue kering. Kue kering, seperti itu ya. Klik tanda tambah, dia akan masuk. Lalu kita back, kita tekan tanda panah yang paling atas. Nanti ketika kita klik kategori, dia akan keluar sebagai kue kering. Tinggal kita klik. Nah, jadi ini adalah kategori untuk memisahkan produk-produk kalian. Nah, misal contoh ini adalah kue basah, misalkan seperti itu. Ini tampilan simpelnya. Ini di sini ada tampilan lebih lanjut ketika kalian klik tadi. Ini ya, ada tampilan lebih. Ketika kalian klik di bawah, itu akan muncul berat, satuan, ada diskon apa enggak, letak raknya di mana. Ini kalau ngomongin barangnya udah kompleks. Misalkan saya punya gudang gitu kan, terus letaknya beda-beda. Misalkan ada di rak nomor 1 untuk produk yang ini. Misal contoh saya jual pakaian ya, rak saya ada 10 misalkan. Untuk pakaian yang saya jual ini, yang saya lagi mau masukin ini, misalkan atasan misalkan, itu adanya di rak 1. Nah, saya bisa tulis di sini letak raknya seperti apa. Tapi kalau teman-teman nggak butuh ini, nggak usah diisi ya. Jadi kalau berat satuan ini biasanya dia akan ngaruh ke ongkos kirim biasanya. Kalau nanti digunakan untuk pengecekan ongkos kirim. Tapi kalau emang nggak butuh ini, nggak usah diisi. Jadi cukup isi yang ini aja. Ya, kalau udah, tinggal klik simpan. Oke, tinggal klik simpan. Ini aplikasi yang saya gunakan untuk toko saya. Nah, ini salah satunya yang nomor 3 tuh, lihat, kue bolu zebra udah ada di situ. Karena tadi saya nggak ngeklik stok, ya, karena buatnya itu berdasarkan request, tulisannya adalah unlimited. Jadi ketika saya ngeklik 100 kali pun, ada orang beli 100 pun, itu nggak akan habis. Beda sama bawahnya, coba lihat di bawahnya. Di bawahnya itu ada yang tulisannya 12, 7, 2, 0, 0 ya, yang merah-merah itu artinya stok saya habis. Jadi untuk bisnis yang menggunakan stok, boleh stoknya dicentang ya, diaktifkan, diisi ada berapa. Jadi ketika nanti kita mengeluarkan struk, kita ngeprint struk, itu udah akan kepotong dengan sendirinya. Intinya untuk manajemen stok seperti itu. Jadi kalau kita pengen tahu, oh hari ini nih kerudung Ceruti baby doll tuh ada berapa sih? Oh ada 12 gitu. Nah, jadi teman-teman bisa cek di sini. Oh, ada 12 di aplikasi. Coba lihat di aktualnya benar 12 apa enggak. Jadi salah satu fungsi dari manajemen stok ini, kita bisa mengecek apakah yang ada di aplikasi sama yang aktualnya sama atau enggak. Kalau emang ada tidak sama, itu kenapa? Apakah hilang ataukah ada transaksi yang tidak tercatat, itu bisa kita telusuri. Intinya seperti itu. Jadi untuk penambahan produk, kalian bisa bikin sendiri ya. Jadi kalau produknya banyak, silahkan bikin plusnya, tinggal ditambah lagi, kalian isi ulang lagi, dan lain sebagainya. Ini bisa dimasukin fotonya ya. Yang paling atas itu tinggal diklik tanda gambar yang kayak ada gunungnya gitu. Nanti kalian tinggal masukin fotonya ada apa aja. Ya. Kalau udah diklik simpan, nanti dia akan seperti ini. Dia ada fotonya, ada harga jualnya berapa, dan lain-lain. Oke. Kalau udah, nanti akan keluar listnya seperti ini. Kalau kalian udah isi semua. Nanti boleh kalian jajal isi di rumah. Karena kalau nungguin isi di sini pasti bakal lama. Tapi saya minta tolong isi 1 aja. Oke, untuk kita nanti simulasi bikin struknya. Kalau yang udah bikin 1, kita lanjut. Oke, kalau udah ada nih, udah ada barangnya tadi yang udah kita isi. Nah, kita mulai mau transaksi. Ada yang beli ceritanya. Oke, ketika ada yang beli, kita masuk ke
tanda titik 3 di paling atas. Di situ ada transaksi penjualan, sorry. Transaksi penjualan. Oke. Ketika kita klik transaksi penjualan, yang muncul adalah ini, daftar yang tadi kita buat. Jadi kalau kita punya 100 daftar menu, itu akan keluar semua. Nah, misal contoh, Bu Jaida nih, ada yang beli misalkan kue bolu zebranya. Kue bolu zebranya ada yang beli 10 misalkan. Jadi saya tinggal klik yang dibeli yang mana. Kue bolu zebra saya klik. Ketika saya klik 1, itu akan muncul tanda 1. Artinya belinya 1 piece. Belinya 1 pak misalkan. Ketika saya klik lagi, dia akan berubah menjadi 2. Okay. Nah, di paling bawah itu ada tanda kayak tas gitu, tas belanja. Itu bisa kalian klik. Kalau nominalnya banyak kan nggak mungkin ngekliknya 100 kali ya, jadi pegel. Jadi tinggal klik tas belanja tadi, tinggal tambahin di sini. Diklik angka 2-nya, tinggal ditambahin. Oke. Atau langsung aja ketik 100 misalkan. Kalau capek ngekliknya 100 kali, tinggal klik 100 aja. Oke, kalau udah di-okein. Ada lagi nih, selain kue zebra misalkan, dia beli barang yang lainnya juga, misalkan dia beli kerudung juga, 1. Oke, udah belanjanya udah cuma kue bolu zebra sama kerudung 1 misalkan. Kalau udah selesai, kalian ngeklik belanjaannya, ngelis belanjaannya, silahkan masuk ke tas belanjanya. Nah, di sini di paling bawah ada tanda titik 3. Itu kalian bisa klik. Oke. Sini lihat, ada tulisan pelanggan. Jadi kalau kalian mau punya daftar pelanggan, siapa aja yang beli, kalian bisa isi di sini. Atau saya nggak mau nyimpen data pelanggan saya cuma pengen tulis aja namanya siapa. Karena nanti kalau nge-print stroke, biar ketahuan itu belanjaannya siapa. Gitu. Boleh. Jadi tinggal diklik keterangan pelanggannya, yang ada tulisan pelanggan, diklik. Kalian bisa tulis di sini, nama pembelinya siapa. Nama pembelinya misalkan Ima. Oke. Nama pembelinya saya ketik Ima, terus saya save. Dia akan muncul pelanggan yang tadi dirubah jadi namanya Ima. Oke. Nah, kalau di restoran itu ada mejanya meja berapa. Cuma kalau kita nggak kayak resto, nggak perlu diisi mejanya. Ya, dikosongin aja. Yang kita isi cuma nama pelanggannya aja. Kalau udah, kita klik di luar dari kotak putih ini, ya, dia akan hilang sendiri. Oke, kalau udah selesai nih, udah kita klik namanya tadi siapa aja. Terus kita centang. Dia akan mentotalkan jumlah transaksi tadi. Jadi total transaksinya 10.035.000. Jadi dia udah otomatis menjumlahkan dari belanjaannya. Nah, di sini ada sistemnya, ada cash atau kredit. Kalau memang cash berarti kalian tinggal tulis cash aja. Oke, kalau udah kalian, kalau cash misalkan belanjanya itu sebesar 10.035.000. Berarti kalian harus nulis berapa uang yang kalian terima. Jadi kalau uang yang kalian terima itu adalah 11 juta, ya, berarti nanti akan ada kembaliannya, gitu. Jadi yang ditulis di sini adalah berapa banyaknya uang yang kalian terima. Misal saya terimanya uangnya secara utuh gitu ya, nggak ada kembalian. Jadi saya tinggal samain aja sama nominalnya. Kalau udah sama, kita klik tanda centang di atas. Oke, dia akan muncul seperti ini. Transaksi berhasil. Ketika transaksi berhasil, ini akan otomatis mengurangi stok yang ada. Jadi kalau yang tadi nggak pakai stok, dia akan tetap tulisannya unlimited. Tapi kalau yang pakai stok, dia bakal berkurang sendirinya.
Nah, di sini ada tulisan cetak struk dan lihat struk. Ya. Jadi kalau mau cetak, kita harus terhubung dengan Bluetooth atau kabel USB. Nah, karena berhubung punya saya ini adalah printernya portable Bluetooth, jadi nanti kita bakal cobain pakai Bluetooth ya. Nah, sebelum kita print, kita lihat dulu struknya. Tinggal diklik lihat struk. Oke. Nah, tampilan struk ini berdasarkan dari pengaturan kalian tadi. Ada logonya, keluar nama tokonya apa, alamatnya di mana, terus kalau mau order kemana, kalau ada yang punya website bisa dicantumin di situ. Terus lihat di sini paling pojok sebelah kanan itu ada tulisan Fatimah Hijab, di bawahnya ada nama pelanggan. Jadi struk ini yang beli namanya adalah Ima. Jadi ketika nanti kalian ngeprint struk banyak dan harus ditempelin ke dagangannya misalkan ada 5 orang yang beli gitu. Jadi kita nggak ngeprint satu-satu gitu, kita tinggal ngeprint semuanya, nanti udah ada namanya. Jadi kita tinggal tempelin berdasarkan dari pemesanannya seperti apa, siapa aja yang pesan. Nah, dari sini udah ada keterangannya, apa aja yang dia beli, berapa kuantitinya, kue bolunya ada 100 dikali satunya harganya 100.000. Nah, nanti dia udah mentotalkan sendiri, totalnya adalah 10.035.000. Bayarnya ini adalah dengan uang cash sebesar nominal tersebut. Tapi kalau seandainya ngasih uangnya adalah 10.050.000, dia akan ada tulisan kembaliannya. Kembalinya berapa? Di paling bawah. Nah, ini tampilan ini bisa kalian share ke WhatsApp atau kalian download sebagai bentuk gambar ya, JPEG. Di paling atas itu ada tanda panah ke bawah. Di sebelahnya itu ada tanda titik 3 tuh yang kayak share gitu. Nah, ketika kalian klik ini, share, dia akan ada pilihan mau share kemana. Mau share ke WhatsApp. Kalau pembeli kita adanya di WhatsApp, kita tinggal klik aja WhatsApp. Terus kita mau kirimnya kemana? Tinggal diklik aja. Misal contoh, saya mau kirimnya ke Zahida misalkan. Saya langsung kirim. Tuh. Jadi dia bisa langsung ngirim ke kontak WhatsApp kita. Atau orangnya nggak ada di WhatsApp, misalkan adanya di Instagram, bisa langsung di-share ke Instagram. Atau kalau nggak bisa langsung via share yang di atas, kalian download aja dulu. Yang paling sebelah klik share itu adalah klik download. Kalian tinggal download, nanti dia akan ke-save di galeri sebagai JPEG. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk share di aplikasi apapun. Kira-kira untuk contoh dari struk di sini secara simpel seperti itu. Nah, yang kedua, kalau ini udah selesai ya, ini saya back dulu ya. Nah, terus yang kedua, kita mau cetak struk. Cetak struk itu ketika kita udah lihat struk, ini bisa langsung dicetak ya dengan klik 3 titik di paling pojok kanan. Itu ada tulisan cetak. Oke. Ketika nanti udah cetak, ini printernya harus dinyalain dulu. Lalu harus dikonekkan dengan Bluetooth. Nah, ini dia printernya. Kalau udah, baru kita nanti bisa cetak struknya. Kita klik cetak. Oke. Nah, nanti ini saya akhiri dulu.
share. Nah, ini kalian bisa lihat tampilannya nggak? Nih. Kelihatan nggak gambarnya? Struknya. Yes. Nah, jadi keluarnya sesuai dengan apa yang tadi kita bikin. Nah, ini printernya. Punya saya adalah printer portable yang Bluetooth. Nanti bisa cek di Shopee atau di Tokopedia. Nah, untuk pelatihan hari ini, saya bakal kasih printer ini, tapi ada syaratnya, gratis saya kasih sebagai door prize. Jadi syaratnya adalah kalian buat struk yang seperti tadi saya instruksikan. Boleh dimasukkan logo, kalau emang belum ada logonya, tulis namanya aja, alamat, terus bikin sampai keluar tadi yang saya bilang bisa di-share. Lalu kalian download, terus kirimkan ke WhatsApp saya. Jadi untuk teman-teman yang ngirimin, nanti namanya akan saya tulis dan akan saya kocok, saya undi yang apa ya, yang beruntung, yang namanya keluar, itu yang bakal dapat mesin struk ini. Mesin struk ini harganya berkisar, ada yang paling murah ya, untuk mesin Bluetooth itu yang paling murah ada di angka 400. Untuk yang Bluetooth ya, yang Bluetooth di angka 400 sampai dengan 1 juta. Jadi tergantung tipenya. Jadi nanti akan saya undi untuk teman-teman yang udah mengirimkan dokumennya, dokumen struk yang sudah kalian buat. Nggak apa-apa, itemnya 1 aja atau mau 2 terserah. Yang penting bentuknya JPEG hasil dari share di aplikasi Kasir Pintar. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Kalau ada yang mau tanya, boleh kita sesi tanya jawab dulu sebelum nanti kita masuk ke exercise-nya. Ada yang mau tanya jawab? Yang mau nanya atau yang masih bingung gimana cara bikinnya tadi? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh langsung kalian bikin ya di aplikasinya, terus share langsung ke WhatsApp saya. Nanti saya akan tulis nama-namanya siapa aja yang ngumpulin. Yang nggak ngumpulin berarti nggak dapet door prize. Karena lumayan nih mesin printnya. Kalau yang beruntung bisa dapat, dan saya nyediain 3 door prize. Door prize yang pertama itu adalah mesin struknya. Door prize yang kedua ini saya kasih mesin sealer. Mesin sealer untuk press makanan. Karena dari data banyak yang usahanya makanan. Ini bisa digunakan buat ngepres apapun makanan, nge-seal ya, buat nutup. Terus door prize yang ketiga, dia itu bentuknya, tunggu sebentar. Ya, saya bisa kasih lihat nih ya. Saya searchingin dulu fotonya.
Masih ada satu lagi kan? Oke, mesin sealer itu bisa sealer dan vakum ya. Cuma kertasnya kalau untuk vakum itu khusus untuk plastik vakum. Tapi kalau kalian fungsi sealernya aja yang dipakai, boleh plastik apa aja kok, bisa. Saya mau share dulu. Sambilan kalian bikin ya. Sambilan dibikin struknya, boleh kasih ke saya ya WhatsApp. Nanti saya tulis namanya yang mengumpulkan, nanti saya undi. Udah ada yang selesai bikin struknya? Ada yang masih perlu bantuan dipandu? Pandu lagi dong. Oke, boleh. Pandu yang mana nih? Bikin produknya udah belum? Belum. Oke, bikin produknya kita pandu ulang.
Ya, saya ganti hosting dulu. Tadi mana itu tadi? Sambil diikutin ya. Yang belum bisa sambil diikutin. Oke, pertama masuk ke aplikasinya. Saya balik dulu ya. Masuk ke aplikasinya, pilih manajemen. Yes. Lalu ada barang atau jasa, tinggal diklik. Nah, kalau udah, klik tanda plus yang paling bawah. Sudah. Silakan isi nama barangnya. Namanya apa, pakai stok apa enggak. Kalau pakai stok, dicentang stoknya, tulis stoknya berapa. Kalau nggak pakai stok, nggak usah dicentang, pakai stoknya. Terus kodenya silakan diisi sesuai dengan kode kalian masing-masing. Tadi saya bilang boleh pakai awalan namanya, atau boleh pakai misalkan kue basah berarti KB1, kue basah 1, kue basah 2, kue basah 3, dan lain sebagainya. Silakan tulis kode, nama, stoknya, harga jualnya berapa. Kanisa, kodenya hitungan bebas. Berapa? Kodenya bebas. Apanya? Bebas. Tulis namanya terserah, bebas. Kalau yang jualan nasi boleh tulis nasi, ya kan, sama lauknya gitu kan, nasi uduk misalkan, telur dadar atau berapa, atau apa aja terserah, sesuai dengan usahanya. Gambarnya boleh diisi, boleh enggak ya, karena itu nggak akan tampil di struk. Yang tampil di struk hanya gambar logo, alamat, nama pembeli, sama daftar yang dibelinya. Oke, kalau udah diisi, diklik simpan. Oke. Dia akan muncul sebagai barang yang ada di list ini. Udah masuk ke list? Udah. Oke, kalau udah, kalian bisa masukin yang lain. Kalau seandainya mau masukin yang lain. Minimal 2 deh, bikin 2 produk, biar nanti struknya lebih variatif, nggak cuma 1 doang. Bikin Ya, 2 produk, udah. akan bikin lagi. Kalau udah, nanti kalau mau transaksi, klik yang titik 3 di atas, garis 3 di atas, ada tulisannya transaksi penjualan. Klik transaksi penjualan. Titik 3 yang paling atas, sebelah kiri. transaksi penjualan. Bukan titik. Nggak ada. Garis yang sebelah kiri. Paling atas sebelah kiri ada transaksi penjualan. Ada? Ya, ada. Ada. Nah, klik Terus? transaksi penjualan. Nah, ini isi yang tadi kalian tulis, listnya, yang bikin produk. Nah, sekarang ada yang beli, terus belinya apa aja, tinggal diklik di sini. Sesuai sama produk yang kalian bikin tadi. Oke, kalau seandainya saya klik kue bolu misalkan, itu ada tanda 1 kan? Itu artinya dia beli 1 piece. dulu. Boleh. Yang mana?
klik listnya aja. Oh, oke. Udah muncul kan? Iya, udah. Kalau udah muncul, Klik satu, udah satu satu. itu berarti belinya cuma satu. Kalau dua, tinggal klik dua kali. Oke. Oke. Terus kalau beli produk lain, silakan klik produk lainnya ya. Oke, udah. Oke. Nah, terus tinggal diklik yang paling bawah, ada tanda tas belanja. Oke, udah. Nah, itu akan muncul list apa aja yang tadi kalian klik. Langkah ketiga, klik langsung. Oke, udah nih, Oke. udah muncul. Paling bawah ada titik 3. Diklik. Paling bawah. Paling bawah. Titik 3. Titik 3 yang dibuletin. Yang mana tuh? Paling bawah. Paling bawah nih kan ada titik 3 tuh. Oke, udah. Oke, dia akan muncul nama pelanggannya. Ada tulisan pelanggan, diklik. Ada. Tulis Diklik. nama pembelinya siapa. Oke. Kalau udah, klik save. Oke. Oke, misalkan Zahida. Klik save. Udah. Kalian boleh tekan di mana aja selain kotak yang putih tadi. Dia akan hilang. Mana? Aku udah ngirim ya. Oke. Wah, udahan. Kok transaksi 0 sih? Udah, simpan. Terus? Oke, kalau udah, klik centang yang di atas. Masukkan jumlah uang yang kalian terima. Kalau Tapi ini centang yang di atas yang mana? paling atas sebelah kanan. Ada daftar pesanan 1. Oh, tadi pasti keluar ya? Iya, diklik Iya. aja daftar pesanan 1. Terus? Klik yang paling atas tuh ada checklist. Oke, udah. Nah, ini disuruh masukin nominal kan? Iya. Ini yang dimasukin adalah uang yang diterima ya. Jadi kalau belanjanya 280, kalian terimanya 300, tulisnya 300. Jadi nanti biar ada kembaliannya. Misal kalian terima 300.000. Oke. Ini tinggal checklist di atas. Kalau udah di screenshot ya? Kalau udah, bukan di screenshot tapi di download, dikirim ke WhatsApp saya. Kalau udah kayak tinggal lihat struk. Lihat seterus. Nah, downloadnya itu tanda yang paling atas yang ada tanda panah ke bawah. Itu download. Oke. Bisa di-download, nanti kirim ke WhatsApp saya. Oke. Kalau mau cetak, kalau udah ada printernya, tinggal klik WhatsApp yang nggak ada di sini. 3. WhatsApp nggak ada. Kenapa? WhatsApp nggak ada di sini. Ini kalau udah ke save, kalau kalian udah download, itu akan kesimpannya di galeri. Nanti tinggal buka WhatsApp-nya, masuk ke galeri aja, kirim gambar biasa. Oh, ini udah ke-save jadinya. Udah ke save, kalau kalian udah ngeklik yang panah-panah ke bawah. Kayaknya gue salah. Oh, oke. Terus kirim ke Nisa. Ya, kirim ke saya. Ya, ketemu. Oke. 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 Terus apa lagi? Untuk sementara, itu dulu. Kalau yang udah, silakan dikirim ke saya. Nanti saya akan tulis nama-namanya. Oke, udah. Oke. Udah ada banyak nih yang masuk. Coba deh. Oh, ada yang beli pisang bakar, roti bakar ya.
Ya, yang jualan pizza. Ada yang jual kue hijau pandan. Wuhui. Aku dong. Sama cookies. Oke, udah. Den. Yang belum submit, tinggal di-submit ke WhatsApp ya. Oke, sambil nungguin yang lain yang belum submit, mungkin lagi pada ngetik. Oke, kalau saya lihat dari beberapa struknya karena masih belum di-setting ya. Jadi kalau kalian perhatikan, itu di bawah alamat kalian itu ada nomornya. Kayak iya tuh. Ya. Nah, jadi itu harus di-setting dulu di pengaturan struk. Oh, sebentar, saya share ininya lagi. Sebentar. Iya gimana sih? Kita mau ilangin yang tanda itu. Jangan mulai dulu. Ya. Oke. Kita mau ilangin yang nomor di bawah alamat ya. Biar struknya nggak ada nomor seperti itu. Kita masuk dulu ke pengaturan. Boleh sambil diikutin ya. Masuk ke pengaturan. Masuk ke printer dan struk. Oke. Paling bawah itu ada pengaturan printer dan struk. Oh. Oke. Udah. Itu ada panjang logo, panjang kanvas logo. Ya. Itu nggak usah diedit dulu. Yang paling bawah itu ada tampilan kode struk. Ini yang tadi aktif biasanya. Itu silahkan dinonaktifkan. Tampilan link, kritik, dan saran itu punya kalian masih diaktifkan. Jadi di paling bawah itu ada linknya. Itu silahkan dinonaktifkan aja. Oh, yang bacaan tampilan link, kritik, dan saran. Ya, itu kalian nonaktifkan aja di sini ya. Udah. Tombolnya tinggal digeser. Oke. Nomor struk itu perlu. Nah, tampilkan watermark kasir pintar. Ini karena kita gratis, kita nggak bisa ilangin. Di paling bawah itu ada tulisan kan, powered by kasir pintar www.kasirpintar.co.id. Karena kita makainya yang free, jadi kita nggak bisa hapus itu. Tapi kalau kita pakai yang berbayar, kalau kalian mau bayar ya, setiap bulannya ada tagihan, itu bisa dihilangkan. Jadi karena ini kita pakai yang gratis, nggak apa-apa lah ada tulisan kasir pintarnya. Oke. Nah, yang paling bawah. Ini tampilan kode struk nggak diaktifin. Tampilan kode struk nggak usah diaktifin. Oke. Oke. Terus ada tulisan keterangan header. Keterangan header ini boleh diisi website kalian, kalau yang punya website. Kalau yang WhatsApp, boleh tulis nomor WhatsApp-nya, order WA ke nomornya berapa. Silahkan ditulis di situ. Di keterangan header. Ini akan muncul di bawah alamat. Ya. Terus, di paling bawah ada tulisan keterangan footer. Nah, keterangan footer ini yang adanya di bawah struk. Boleh ucapan terima kasih. Misalkan, terima kasih sudah berbelanja di toko kami atau apa. Silahkan, boleh tulis apapun di situ. Atau kalau saya tulisnya transfernya, nomor rekeningnya. Karena kalau orang beli di saya, belum tentu orang itu transfer dulu, baru langsung bayar gitu. Transfer dulu baru dikirim barangnya. Jadi ada beberapa klien saya, customer yang
udah langganan, biasanya saya ngirim barang dulu, baru ditransfer gitu. Nah, jadi saya udah nyantumin nomor rekeningnya di notanya, di struknya. Jadi kalau ketika mereka terima struknya, mereka udah terima nomor rekening saya. Jadi mereka nggak perlu nanya-nanya nomor rekening saya. Jadi yang keterangan footer ini bebas ya. Kalian mau isi terima kasih sudah berbelanja di toko kami atau apa terserah. Oke. Terus ini jumlah baris margin bawah struk. Nah, ini untuk ketika nanti ngeprint struk ya, kalau kalian udah print, itu kalau kalian isi lebih dari satu, dari tulisan terakhir di struk sampai dengan struknya mau di cut, mau di cutting ya, mau dipotong, itu mepet. Jadi kalau kalian mau agak panjang ke atas, sisa baris bawahnya itu tinggal tulis 2. Tapi kalau saya pakai 1 karena saya mau hemat kertas ya. Jadi tulis aja 1, nggak apa-apa. Oke. Nah, yang kedua yang mau saya jelasin di sini, ini ada panjang logo sama panjang kanvas logo. Fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya buat ngatur logo kalian ketika di print. Jadi logo yang kalian masukkan kalau bisa jangan berwarna. Ya. Yang mana, Sa? Logo yang kalian masukkan, yang tadi kalian masukin nih, jangan berwarna kalau bisa. Karena printernya itu adalah printer thermal yang warnanya cuma hitam doang. Jadi kalau kalian masukin logonya dalam bentuk warna, ada warna hijau, ada warna apa, itu nggak akan bisa ke print. Jadi dirubah dulu logo kalian jadi hitam putih. Gitu. Kalau bisa yang tulisannya aja yang warnanya hitam. Ada tulisan, ada bunderan ya. Tulisan sama bunderannya aja yang warnanya hitam. Karena nanti begitu dicetak di struk, kalau ada yang warna, dia nggak bisa ke print. Jadi warnanya ngeblur. Titik-titiknya tuh nggak jelas jadinya. Nah, jadi fungsinya adalah itu. Terus di sini panjang logo, itu kalian sesuaikan. Nanti kalau udah punya printernya, kalian jajal ngeprint, lihat udah pas apa belum lebar logonya di kertas printernya. Kalau kegedean, kalian bisa kecilin dengan edit panjang logo dan panjang kanvas logo. Jadi kalian bisa mainkan di sini. Nah, ini pengaturan yang sudah sesuai sama logo saya. Panjang logonya 25, panjang kanvasnya 20. Jadi tergantung sama logo masing-masing. Karena logo masing-masing kan beda nanti dimensinya berapa yang kalian bikin. Oke, buat yang udah punya logo, boleh nanti logonya dirubah dulu ya, jadi hitam putih untuk dimasukin ke sini. Oke, cara masukin logo udah tahu kan? Di toko, ganti logo toko. Nah, ini lihat tampilan logo saya, yang hitamnya itu cuma tulisan sama kotaknya. Dulu, yang mana itu? Ganti logo. Nih, di di paling atas kan ada tanda 3, garis 3. Ada nggak? Garis ada. 3. Yes. Oke. Sini ada toko. Masuk ke pengaturan dulu. Pengaturan. Lalu ada toko. Ini kalau mau kalian masukin logonya. Biar tampil di struk. Toko online saya. Mana sih? Bukan. Ke pengaturan dulu. Pengaturan. Deh. Toko. Nah, ini nanti ada logonya. Ini kalian bisa ganti. Tapi saran saya, yang hitam itu cuma tulisannya sama garisnya aja. Kalau garisnya kalau kalian desainnya bundar, ya berarti bunderannya itu warnanya hitam sama tulisannya warnanya hitam. Kalau yang ada gambar-gambarnya, kalau bisa nggak perlu dimasukin. Makanya kalau untuk
print stroke kalau emang logo kalian agak rumit dan banyak gambar dan nggak bisa dihitam putihkan, saran saya nggak perlu masukin logo toko, cuma nampilin nama tokonya aja. Jadi nanti pas di print stroke-nya nggak ada logonya, cuma ada nama tokonya aja. Oh, nggak usah nggak apa-apa ya? Nggak usah nggak apa-apa, tetap akan ada nama toko kalian. Tapi kalau mau lebih bagus, boleh pakai logonya. Oh gitu. Oke. Untuk logo di sini ya pengaturannya. Kalau mau ganti logo atau mau masukin logo, pengaturannya ada di sini, ingetin. Oke. Ini saya udah terima nih beberapa orang. Oke, saya list dulu aja ya. Kita mau kocok, kita mau undi. Yang dapat printer siapa? Mana sih pulpen? Kok saya cari pulpen dulu. Dapat. Dapat nggak ya? Ayo dapat. Beli aja, Pat. Murah, Pat. Gratis. Jadi yang saya kasih printer teh kasih Bos Nasduk masa nggak bisa beli? apa namanya? Kertasnya juga. Beli apaan sih? Itu bos Nasduk masa nggak bisa beli printer? Udah nggak Oh, usah. Gratis. Oke, saya bikin dulu nama-namanya. Dar. Tapi ini udah selesai nih. Udah selesai bikin struknya gitu doang. Oh. Terus kapan kita bulat. ini nge-zoom di sama keluarga? Oke, bentar ya. Saya cek dulu siapa aja ini. Dor. Udah nggak usah ngarepin, sakit hati ntar. Dapat buat gua aja, Pat. Jangan ngarepin juga. Ima udah nggak usah mah. Ini yang nomornya 0882 siapa ya namanya ya? Rosliana Shop. Parah ya? Iya. Oke. Yang dapat Warah. Jangan dong. Belum baru ditulis namanya. Ketawa mulu lu, Bos Nasduk. Ya, sehat. Ngumpul-ngumpul kapan nih, Bu Nisa? Aduh, ini lagi corona nih. Gimana dong? Udah ya, ini saya mau kocok. Aduh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Saya nggak tahu nih yang dapat siapa ya. Ntar misalnya lagi bulat-bulat dulu. Bagi yang belum beruntung mendapatkan 1 juta rupiah untuk Anda, bisa ditukarkan di Bos Nasduk. Yang belum beruntung nasi uduk 1 bungkus. Bisa ditukarkan ke Abah Jalal. Oke, kita kocok Jangan, ya. kasihan. Ya. Ayo berdoa yang banyak. Lah, kagak pakai ituan. Jelas aja. Cap cip cup aja, Nis. Keluar. Udah. Nih, udah keluar nih, udah keluar. Udah keluar siapa ya namanya? Jeng Jreng, jeng. jreng, jreng, jreng. Apa tuh? Ya, Bos Hejo Pandam yang dapat. Oh my God, alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih. Hebat, Harapan Dwi. ikut terkabul. Oke, ini door Tuh prize kan, gua pertama kasih ya. HP. Yang pertama dapat struknya. Itu Door door prize prize pertama yang harga termahal apa yang termurah? yang termahal. Dapat struk. Oke, yang kedua ya, yang kedua door prize kedua itu adalah mesin sealer. Oke. Ini udah keluar. Nggak tahu siapa namanya. Bos nih. Bos keluar nih, bos. Fatma. Tuh kan, bos. Dapat Bos mesin dapat, sealer bos. ya. Kok saya tidak keluar sih? Saya Ini nih lagi dikocok. Kalau nggak keluar berarti nama Anda kurang hoki. si Putri Anggra ini sama Karima sama aja ini. Nih, KW udah kita lihat ya. kita deh. Ini yang ketiga. Yang ketiga itu dapat door prize-nya peralatan masak silikon. Satu Wow, set. keren. Wow, keren. Apa masak? Mana Buna? Udah keluar aku keluar abis ini, Re. Nah, udah Karima nggak ada ya, bapuk nih. Ade bawel udah banyak duit. Oke, yang ketiga Una. Jadi buat ibu dan mbak-mbak yang dapat door prize bisa langsung Jangan kirim ngambil ke rumah alamat lu ke deh. WhatsApp saya. Nanti saya akan kirimkan barangnya ngambil ke alamat sendiri. kalian. Oke? Oke. Buat yang belum kebagian, untuk semua peserta yang hadir hari ini, saya akan kirimkan apa namanya? Mau dibilang angpau, bukan angpau ya. Ini tunjangan untuk biaya kuota internet. Jadi ada kuota internet dari kampus. Jadi nanti saya kirimkan. Jadi silahkan 20.000 chat ke saya. Untuk yang dapat 100.000 door nih. prize, silahkan chat ke saya. Nama, alamat, nomor handphone. Terus untuk semua peserta, silahkan kirimkan nama dan nomor yang mau diisikan. Atau kalau kuotanya masih banyak, boleh dalam bentuk uangnya aja. Boleh dikasih nomor rekeningnya. Nanti tinggal saya kirimkan sejumlah nominal yang dianggarkan. Oke? Alhamdulillah. Mungkin hari ini pelatihan kita cukup sampai di sini. Nanti kalau seandainya ada pelatihan lagi, teman-teman boleh ikutan. Ya, semoga aja ini bisa bermanfaat buat kita semua. Pelajaran Amin. hari ini bisa diaplikasikan untuk bisnis kalian ke depan. Semoga bisnisnya tambah maju. Amin. Terus kalau yang ada kesulitan, nanti ada pertanyaan, boleh nanti via WhatsApp aja ya. Tanya ke saya, Oke. baik itu pertanyaan tentang aplikasinya, yang dapat printer mau nanya gimana settingnya, boleh silahkan. Asik. Yang Asik, dapat asik, sealer Nas. mau nanya gimana cara pakainya, yang dapat satu set perlengkapan masak, boleh nanya gimana cara unboxingnya ya kan, kalau saya unboxingnya susah ya kan. Takut. Boleh. Jadi semuanya saya buka sesi pertanyaan di WhatsApp. Jadi bebas mau tanya apa aja yang bisa saya jawab. Nanti kalau ada pelatihan berikutnya, mungkin saya akan kasih tahu ke kalian untuk next project-nya pelatihan apa. Tapi saya juga butuh masukan kira-kira next-nya mau pelatihan apa gitu. Nanti biar saya hadirkan pelatihan yang bisa bermanfaat buat kalian. Nah, jadi boleh via WhatsApp di chat ke saya. Nis, pengen dong nanti next-nya pelatihan tentang ini gitu. Kemarin kan yang udah kalian ikutin pelatihan tentang bikin logo tuh pakai aplikasi Canva. Nah, buat yang baru-baru mungkin belum kedapetan pelatihannya karena itu pelatihannya udah lewat kemarin. Nah, pelatihan yang sekarang bulan ini tentang aplikasi kasir pintar bikin struk. Nah, nanti next-nya kalian kira-kira mau apa, boleh di WhatsApp ke saya. Barangkali nanti saya bisa aturkan untuk next schedule-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi?
Udah cukup? Oke, kalau udah cukup mungkin saya sudahi dulu sampai di sini pelatihan kita. Terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin banyak yang nggak bisa hadir hari ini. Beberapa teman saya hari ini nggak bisa hadir karena yang pertama ada yang chat tadi laptopnya lagi dibawa sama suaminya, sama keluarganya, jadi nggak bisa online. Ada juga yang bilang nggak bisa karena hari ini dadakan lagi ada acara, jadi nggak bisa online dan lain sebagainya. Jadi ya udah yang bisa aja, ya semoga bermanfaat. Nanti next-nya mungkin bakal ada partisipan yang baru dan yang lebih banyak lagi. Tapi seenggaknya hari ini udah cukup menurut saya. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya, kirim alamat. Oke. Oke, assalamualaikum.